right there on top of the moon. We could sit and do. Halo, selamat pagi. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu mempelajari yang namanya gaya pemulih. Jadi berbicara dengan benda elastis. Jika gaya yang diberikan pada benda elastis dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Hal ini terjadi karena adanya gaya pemulih. Menurut hukum Hooke, besarnya gaya pemulih pada benda elastis bergantung pada nilai ketetapan masing-masing benda. Secara matematis, besarnya gaya pemulih ini dapat kita tuliskan dengan persamaan F sama dengan minus K dikali delta X, di mana F adalah gaya pemulih pada pegas, satuannya Newton, K adalah nilai konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Sedangkan tanda negatif di sini hanya untuk menunjukkan bahwa gaya pemulih itu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada pegas tersebut. Jika digambarkan pada grafik, hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan besarnya gaya pemulih pada pegas dapat digambarkan sebagai berikut, di mana garis miring dari titik 0 hingga ke titik P itu disebut daerah elastis yang memiliki nilai keelastisan sebesar K. Ini bisa kita lihat bahwa pertambahan panjang pegas linear terhadap besarnya gaya pemulih pegas. Sedangkan dari titik P hingga ke titik Q itu masih disebut daerah elastis, tapi kalau kita perhatikan pertambahan panjang pegas terhadap gaya pemulih pegas tidak ada kelinearan, sehingga tidak menunjukkan hukum Hooke, hanya masih tetap bersifat elastis. Sedangkan pada titik Q hingga ujung, di situ tidak ada lagi kelinearan sama sekali antara panjang pegas dengan gaya pemulih pada pegas, sehingga tidak disebut lagi benda elastis atau dikenal dengan sebutan non-elastis, atau boleh juga disebut dengan plastis. Artinya benda itu tidak memiliki keelastisan sama sekali, maka bersifat plastis atau bahkan rapuh atau pecah. Jadi dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa nilai keelastisan suatu benda bergantung pada gaya dan pertambahan panjang yang dirumuskan dengan K sama dengan F dibagi delta X. Untuk lebih memahami tentang hukum Hooke ini, mari kita menyelesaikan satu buah contoh soal tentang hukum Hooke. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah pegas memiliki panjang 20 cm. Kemudian pada pegas ini digantung beban dengan massa 5 kg, sehingga pegas bertambah panjang menjadi 20 cm. Berapakah nilai konstanta pegas tersebut? Jika kita dihadapkan dalam keadaan seperti ini, alangkah baiknya jika kita bisa menggambarkan keadaan soal itu dulu, yakni seperti ini. Keadaan awal, pegas tanpa beban, panjangnya 20 cm. Kemudian keadaan kedua atau keadaan akhir adalah pegas diberi beban dengan massa 5 kg sehingga panjang pegas menjadi 24 cm. Dan pertanyaannya adalah
berapakah nilai konstanta pegas tersebut? Nah, langkah yang pertama kita kerjakan adalah memperhatikan pertambahan panjang pegas yang dilambangkan dengan delta X. Di mana delta X adalah panjang akhir pegas dikurangi dengan panjang awal pegas, yakni 24 cm dikurang 20 cm adalah 4 cm. Tapi karena pertambahan panjang pegas ini bersatuan meter, maka dapat kita tuliskan delta X sama dengan 0,04 meter. Kemudian kita memperhatikan massa, di mana massa yang digantung akan menyebabkan gaya berat, yakni gaya berat itu boleh kita tuliskan hanya dengan melambangkan F dengan rumus F sama dengan massa dikali percepatan gravitasi bumi, yang dimana nilai dari percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon pangkat 2, maka kita tulis menjadi 5 kg dikali dengan 10 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 50 kilogram meter per sekon pangkat 2. Kita ketahui kilogram meter per sekon pangkat 2 ini adalah Newton. Jadi kita tulis F sama dengan 50 Newton. Nah, karena pertambahan panjang pegas sudah diketahui, gaya pegas juga sudah diketahui, maka kita bisa langsung menyelesaikan akhirnya, yaitu menentukan nilai K. K sama dengan gaya pegas dibagi dengan delta X. Jadi, karena gayanya sudah ada, yakni sebesar 50 Newton, kemudian dibagi dengan panjang pegas sebesar 0,04 meter, maka nilai K adalah 1250 Newton per meter. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Jika ada yang kurang, boleh ditanya melalui grup WhatsApp. Terima kasih.